Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Tepuk semangat. Semangat. Tepuk 3 semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Oke, sebelum belajar biasanya kita awali dengan berdoa. Siapa yang bisa pimpin doa? Ketua kelas. Oke, silakan maju ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan pimpin di depan sini. Sesuai amin. Jadi siapa yang tahu kenapa sebelum belajar kita awali dengan berdoa? Yang tahu angkat tangan. Kenapa harus berdoa sebelum belajar? Oke, Gisel. Kenapa Gisel? Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang tahu angkat tangan? Siapa lagi selain diberkati oleh Allah? Siapa lagi? Ya, diberikan kemudahan. Apalagi? Ya, diberikan kecerdasan. Oke, bagus sekali ya. Benar jawaban dari anak-anak sekalian ya. Oke. Pak Guru mau absen dulu ya. Jadi kalau Pak Guru sebut nama siswa, bilang hadir ya. Alam Walinelo. Faris hadir? Fardan, Gio, Muhammad Iksan, Muhammad Rifki Paramata, Muhammad Arif, Muhalid, Abil, Pranaska Aska, Zufar, Abdurrahman Rifki Abbas, Alif Arfan, Dafa, Marcelo, Muhammad Rafa, Renaldi Otaya, Sandi, Zaid, Fadia, Natasya, Natania, Putri Natalia, Raihana, Revalina, Alia, Aulia, Talista, Krismasli. Sakit ya? Ada minta izin sama Pak Guru dia, sakit. Gisel, Rafia Kalea, Ibrahim, Razik. Oke. Ini sudah Pak Guru tampilkan materi belajar penyajian data dan tabel ya. Pak Guru mau tanya dulu sama anak-anak sekalian, siapa yang tahu apa itu data? Ya. Data dalam tabel. Pernahkah mendengar data? Tentang data pernah? Data?
Nah sekarang di sini Pak Guru ada pegang absen. Nah, absen ini berupa data. Nah, di dalam absen ini terdapat apa? Ya, benar sekali. Terdapat informasi. Informasi apa? Nama-nama. Apa lagi? Ya, daftar kehadiran ya. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari di dalam kelas. Ini ada absen ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi belajar penyajian data dalam tabel ya. Hari ini kita belajar tentang apa? Nah, apa yang disebut dengan data? Tadi apa? Informasi. Yang disebut dengan data adalah informasi. Bagaimana mengurutkan dan membandingkan data? Ada yang tahu? Mengurutkan dan membandingkan. Misalnya, ada angka ya. Pak Guru kasih contoh dulu ya. Misalnya ada angka 1, 2, 5, 4, 3, 9, 7. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini berurutan atau tidak? Ya, tidak berurutan ya. Nah, bagaimana mengurutkannya? Kita mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak ada. Jadi kita lewat ya. Habis 6, 7, 8 tidak ada. Jadi langsung bilang. Nah, beginilah contoh untuk mengurutkan. Bagaimana cara membandingkan? Membanding. Berarti yang sedikit dengan yang banyak. Oke. Mana angka yang paling sedikit dari 1 sampai 9 ini? Ya. Jadi ini angka sedikit. Angka sedikit. 1. Mana angka yang paling banyak? Angka paling banyak. Banyak itu 9. Nah, sudah paham dengan materi ini? Oke, tepuk tangan dulu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui pembelajaran ini peserta didik mampu mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar dengan benar. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran ini peserta didik mampu membandingkan data dengan benar. Nah, tadi ada contohnya membandingkan antara angka 1 dengan 9. Oke, lanjut. Nah, apa itu data? Ini, coba kita baca bersama ya. Data adalah kumpulan angka, kata atau simbol yang memberikan informasi tentang sesuatu hal. Data bisa berupa jumlah permen, banyaknya buah, atau warna buku. Ya, seperti itu ya. Jadi banyak permen, banyak buah, dan warna buku. Oke, kita lanjut materinya. Mengurutkan data. Nah, ini. Mengurutkan data berarti menyusun data. Ya. Sandi, Paris, mohon perhatikan sama Pak Guru ya. Selama proses pembelajaran, Pak Guru berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan aktif ya dan penuh semangat. Adapun tugas yang diberikan Pak Guru dikerjakan tepat waktu. Karena mengerjakan tugas tepat waktu adalah bagian dari kedisiplinan. Supaya kalian bisa terlatih menjadi orang yang bertanggung jawab ya. Oke, Sandi? Paris bisa? Oke. Mengurutkan data berarti menyusun ya. Data dari terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil. Nah, tadi ini dari terkecil ke terbesar. 5 angka kecil, 6, 7. Baru dari terbesar ke terkecil, 7, 6, 5. Paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini membandingkan. Coba perhatikan dua orang yang di materi ini. Ini Ketut, namanya Ketut. Ini Ana, ya. Tinggi Ketut
125 cm, ya. Sedangkan Ana memiliki 119. Siapa yang lebih tinggi? Nah, Ketut ya. Ketut lebih tinggi dari Ana. Ya, benar sekali ya. Ketut itu nama orang ya. Kita lanjut. Nah, amati jumlah barang di bawah ini seperti pensil, gunting, buku, dan penggaris. Susun barang-barang tersebut ke dalam kotak dari jumlah terkecil ke terbesar. Oke. Jawab bersama. Apa yang pertama? Dari jumlah terkecil. Apa yang pertama? Ya? Nah, 3 buku pertama, 3 buku, baru? Nah, 7 pensil, baru? 9 gunting, baru? 12 penggaris. Ya, benar sekali ya. Berarti anak-anak sudah paham dengan materi ini ya. Oke, kita menyanyi dulu ya. Saya tahu saya siap. Semua berdiri. Semua berdiri. Oke, dengan gerakannya. Oke, 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap, saya tahu saya siap Dan melakukan. Lebih cepat. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Oke, selesai. Duduk. Oke, tadi anak-anak sudah ice breaking. Senang hari ini anak-anak? Bagaimana perasaannya hari ini anak-anak? Oke, alhamdulillah kalau senang ya. Ini akan Pak Guru bagikan ya. Lembar soal yang kalian akan jawab ya. Jadi setiap orang akan dapat lembaran soal ini. Pak Guru berharap ini kalian isi dengan benar, dengan tepat ya. Benar dan tepat. Setiap orang pasti dapat ini, dapat lembar soal ini. Bagi lagi. Oke, bagi. Bagi sampai belakang, bagi ke belakang. Oke, sudah dapat semuanya? Iya, ini. Tenang, mau dapat kebagian semua. Mendapat bagian semua, tenang. Satu orang, satu lembar soal. Silakan ditulis nama, dijawab dengan benar dan tepat. Tidak, dikerjakan sendiri. Oke, sudah dapat bagian semuanya? Oke, silakan anak-anak isi lembar soal ini dengan benar dan tepat ya. Tapi terlebih dahulu diisi dulu nama. Tulis nama lembar kertasnya. Itu huruf A. Huruf B, siapakah yang memiliki kelereng yang sama? Nah, tulis namanya.
Yang mana? Siapakah yang memiliki kelereng yang sama banyak? Siapa-siapa? Hah? Iya, tulis. Ini betul ini. Mana nomor A? Yang A mana? Ini mau urutkan. Siapa yang paling ini dulu yang kecil? Yang paling kecil siapa dulu? Di Andi, tulis nama Andi. Andi, koma, habis di Andi, di Ale. Alen, koma. Siapa lagi? Dari yang terkecil sampai terbesar, begitu. BC dia. Iya, enam ada berapa orang? Siapa? Ini 2 orang ya? Tunggu Nuno. Hitung siapa? Yang paling kecil ada berapa? Tunggu sabar. 3 dan 6. Hah? Tunggu sabar. Itu coba nilai di sini paling kecil apa? Nah, berapa? 1, 3. Huruf B. Siapa yang memiliki buku sama banyak? Siapa? Selo? Sudah nomor berapa Selo? Boleh. Tunggu satu-satu Lipti. Ini. Yang ini? Mau hitung? Yang ini Pak Guru. Iya, Berapa sih mendapat nilai lebih dari 6? Hitung. Lebih dari 6 berapa? Iya. 7, 8, 9, 10 termasuk lebih dari 6 itu. Orang di situ deh B nomor 4. Tunggu satu-satu. Siapa yang memiliki buku sama banyak? Siapa? Kelas 3. Andi. Siapa lagi? Apa yang dibutuhkan? Jawaban sudah nomor berapa yang suka isi? Nah, itu kasih terus. Di Paris. Sama. Mana? Ini mau isi. Matematika. Ya? Iya. Ada berapa? 1, 2, 3. Berarti di sini T. Nah, T ada berapa? Nah, gitu. Mengerti Ti Sandi? Oke. Nomor berapa ini? Berapa siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 6? Nah, lihat di sini di tabel. Ada berapa orang? 7 termasuk, 8 termasuk, 9 termasuk, 10 termasuk. Hitung itu. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, baru 9, 16, 17, 18, 19, baru 10, 20, 21, hitung itu semua itu ya. Baru dapat tahu. Iya, mau kamu 1 kali. Sekitar 20 lebih. Apa? Sabar, satu-satu. Yang nomor berapa? Boleh. Rajik, kenapa Rajik? Ya? Nomor 4 huruf apa? Nomor 4 huruf apa? Siapa yang memiliki buku sama banyak? Itu kelas 6. Coba lihat, kelas 6. Jumlah buku sama. Sandi, sesudah Sandi? Sudah diisi itu? Rafa, kenapa Rafa? Apa yang ditanyakan? Langsung huruf saja, langsung huruf. Nomor berapa ini? Nomor 6. Oke, kurang 2 menit. Baru kita akan lanjutkan dengan kegiatan tugas kelompok ya.
lewati. Cuma sampai tulis nama dulu. Rifki tulis nama. Tulis nama dulu ya. Nah, oke, kalau sudah duduk kembali di tempat duduk. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan kegiatannya dengan tugas kelompok. Nah, duduk dulu, duduk. Halo. Oke. Tadi anak-anak sudah mengisi lembar ya, lembar soal yang Pak Guru berikan. Nah, sekarang kita lanjut pekerjaan tugas kelompok. Nah, Pak Guru berharap di kelompok anggotanya aktif ya. Jadi ini Pak Guru akan bagi tugas, ada yang menggunting, ada yang mengelem ya. Ada yang mengisi soal. Jadi misalnya oke, di sini ada yang gunting, ada yang balem, ada yang tempel ya. Di sini juga ada yang mengisi soal, ada yang mewarnai. Begitu juga di kelompok sini ya, berbagi tugas. Tujuannya apa? Agar ada hubungan kerjasama dan tugas cepat selesai. Oke. Sebelum mengerjakan, halo, siswa kelas 3. Nah, sebelum mengerjakan ini Pak Guru akan bagikan, kalian harus mengerjakan sesuai perintah ya, sesuai perintah yang ada di sini. Nah, coba perhatikan kemari, sini, perhatikan. Ini ada 3 lembar. Ini silakan berbagi tugas masing-masing kelompok diisi sesuai dengan perintah yang ada. Kemudian taruh di sana, nak. Baru ini digunting, ditempel di sini. Oke? Mengerti? Oke. Oke, silakan dikerjakan. Ayo, berbagi. Ini tidak mau gunting ini. Ini mau warna. Coba baca dulu ini paper ini, baca dulu. Ini mau gunting. Habis mau gunting, mau tempel di atas itu. Oke, berbagi silakan. Coba baca dulu, baca. Coba baca baik dulu, baca dulu ini, baca. Baca perintahnya dulu. Rifki. Iya, itu Rifki. Rifki. Digunting. Ayo. Sudah boleh. Kita terus kumpul lah. Nanti berbagi di situ. Nah, iya, pakai krayon cepat, Jangan gunting satu-satu begitu, nak. Gunting satu kali supaya tidak ini. Iya, begini. Gunting begini. Baru langsung tempel salin di mana itu, dapat di sana pakai gio. Habis rapa dengan ini ada tempel, kamu yang isi DP tabel lah. Ada DP tabel di bawah, Mus. Itu siapa? Mau huruf. Macam pakai turus 1. Iya, misalnya mobil hitam ada berapa? Hitung itu mobil hitam mesti ada berapa.
anak-anak, kalian sudah mengerjakan tugas kelompok. Jadi Pak Guru persilakan buat setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, siapa dari kelompok mana yang mau? Oke, kelompok 2. Ayo Putri dengan Tasya. Ayo maju. Untuk teman-teman yang lain, mari kita perhatikan bersama. 2 orang saja. Kita perhatikan bersama, mereka akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ayo Putri, dibaca. Diperlihatkan dulu, diperlihatkan. Ya, seperti inilah teman-teman ya, seperti inilah hasil kerja kelompok. Oke, silakan dibaca Putri. Assalamualaikum. Kasih besar suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan membacakan Berikan data dengan diagram. Oke, silakan dibaca. Berilah warna pada tabel sesuai warna mobil. Yang lain perhatikan. Sesuai perintah di bawah ini. 1. Mobil warna hitam 10, kuning 8, merah 6, hijau 4, biru 2. Mobil yang paling banyak adalah hitam. 3. Mobil yang paling sedikit adalah biru. 4. Selisih banyak mobil hitam dengan mobil hijau adalah 6. 5. Urutkan mobil yang paling sedikit ke yang paling banyak. Biru, hijau, merah, kuning, dan... Oke, seperti itu ya. Ada yang sama hasil kerja kelompoknya? Ada yang sama? Ada yang beda ya? Tapi menurut kalian dari kelompok lain ini benar atau tidak? Benar? Di sini nomor 1 warna hitam itu 10. Benar? Ya, benar. Nomor 2 mobil yang paling banyak adalah hitam. Benar atau salah? Ada kelompok yang salah? Oke, kalau ada yang salah bisa diperbaiki nanti ya. Nomor 3, mobil yang paling sedikit adalah biru. Jumlahnya ada berapa? Ada 2 ya. Ada yang sama? Oh, ada kelompok 3 sama. Kelompok 2? Kelompok 1? Nah, oke. Sekarang selisih banyak mobil hitam dengan mobil hijau adalah 6. Ada yang sama? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini 6. Ya, seperti itu ya. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, sekarang kita lanjut kelompok berikutnya, kelompok 3. Oke, maju. Habis ini kelompok 1 siap-siap. Kelompok 3. Oke, teman-teman yang lain, anggota kelompok yang lain, mari kita perhatikan bersama. Mereka akan membacakan hasil presentasi mereka ya. Oke, mulai. Salam Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membacakan teks dari kelompok 3. Nah, kasih lihat sama teman-teman. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke. 1 mobil, 2 mobil yang paling banyak adalah 10. 3 mobil yang paling sedikit 2. Apa? Coba duduk baik-baik, Rafa. 4 selisih banyak mobil hitam dengan mobil hijau adalah 6. 5 urutkan mobil dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. 5, 7, 8, 10, 12. Oke, perlihatkan kepada teman-teman. Seperti ini ya. Anggota lain, coba perhatikan. Sama tidak dengan kelompok 2? Sama ya? Oke, jadi ini hasil kelompok 3, hasil kerjanya itu benar ya. Oke,
Untuk kelompok 1 sama tidak jawabannya? Oh, beda ya? Oke, nanti kita akan perbaiki secara bersamaan yang masih keliru jawabannya. Oke, lanjut kelompok 1. Beri aplaus dulu. Oke, mari kita saksikan bersama hasil kerja kelompok dari kelas 3. Gio, coba perbaiki dulu cara duduk Gio. Nah, duduk yang rapi. Oke, mari kita dengarkan bersama-sama hasil kerja kelompok. Oke, dimulai. Salam. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baca. Saya akan membacakan hasil kerja saya. Oke. Cepat. Nomor 1, mobil warna hitam. Yang lain tolong diam. Kuning 8, Kasih besar suara alarm. merah 6, hijau 4, biru 2. Mobil yang paling banyak adalah hitam. Mobil yang paling sedikit adalah biru. Selisih banyak mobil hitam dengan mobil hijau adalah mobil hitam lebih banyak daripada mobil hijau. Urutkan mobil dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Mobil biru, hijau, merah, kuning, hitam. Oke, jadi inilah ya hasil kerja kelompok 3. Ada pendapat lain dari kelompok lain 2 dan 3? Ada? Menurut teman-teman ini benar atau salah? Ya, keliru ya. Kita perbaiki bersama. Coba perhatikan, yang seharusnya yang seharusnya untuk semuanya itu mobil hitam sebenarnya berapa? 10. Oke, di sini hasilnya 1. Nanti diperbaiki alam ya. Oke, kuning sebenarnya ada berapa? 8. Ini ternyata 10 di sini. Tapi di bawah benar, di bawah sini benar, tapi tabelnya yang salah. Oke. Yang merah seharusnya berapa? 6, di sini 10. Nah, berarti tidak lihat ini ya. Tabel. Oke, sekarang yang hijau. Hijau berapa? 4. Di sini cuma 1. Biru seharusnya 2. Ini jadi 10. Oke, nanti diperbaiki kembali ya. Oke, silakan kembali. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Oke. Gio, coba kasih Sebaik duduk nak. Sebaik duduk. Gio. Oke. Karena anak-anak sudah presentasi hasil kerjanya, kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Tentang apa materi ini? Tentang tabel dan diagram. Tentang data ya, mencari data. Kemudian disalin ke tabel atau diagram. Seperti ini ya, seperti ini. Ini terbentuk jadi diagram ya. Ini namanya diagram batang ya. Iya. Ini diagram batang ya. Jadi kalian hari ini belajar tentang diagram batang ya, dan data yang ada dalam diagram. Seperti itu ya, anak-anak. Anak-anak, mari kita refleksikan bersama. Menurut kalian, apakah aturan kelas yang sudah kita sepakati berjalan dengan baik? Belum? Kenapa Rajik belum Rajik? Apa alasannya? Ya, karena masih ada yang berkata kotor. Apa lagi? Ya, di saat Pak Guru menjelaskan ada yang bercerita. Itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas ya. Padahal keyakinan kelas itu dibuat secara bersama. Sepakat bersama untuk mentaati keyakinan kelas. Begitu. Siapa yang merasa aturan kita tentang berbicara saat orang lain menyampaikan pendapat sudah dilaksanakan dengan baik? Apa ada orang menyampaikan pendapat tapi masih ada yang berbicara? Menurut kalian ada seperti itu? Ada. Nah, tadi
orang yang mempresentasi, teman-teman kalian yang mempresentasi di sini, ada yang bercerita atau tidak? Ada ya? Nah, itu mencerminkan keyakinan kelas atau tidak? Tidak ya? Oke. Nah, kita punya kesepakatan untuk menjaga kebersihan kelas. Nah, di lingkungan di dalam kelas ini bersih atau tidak? Mana ada kotoran? Ya, ada sampah ya. Nah, yang seharusnya kita lakukan apa? Menjaga kebersihan, menjalankan apa lagi? Keyakinan kelas. Seperti Tirapa, di Rifki, di Pardan, Pak Guru menjelaskan mereka hanya berbicara sendiri, bercerita di sana. Di Aska duduk harus sopan, coba perbaiki duduk. Nah, seharusnya kalian harus mentaati keyakinan kelas karena itu sudah disepakati bersama ya. Besok-besok sampai seterusnya harus menjalankan keyakinan kelas dengan baik ya. Nah, oke. Apa yang kamu lakukan hari ini adalah langkah kecil menuju keberhasilan besar di masa depan. Belajarlah dengan giat sehingga kalian punya masa depan yang cemerlang. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke. Sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.